Jimat atau azimat adalah benda yang dipercaya mengandung kekuatan magis yang ditujukan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk menarik jodoh atau pasangan, untuk melancarkan rezeki, untuk memudahkan melamar kerja, menjauhkan balak atau bencana, dan lain-lain. Benda-benda yang disebut jimat itu bisa berupa lipatan kertas yang berisi tulisan-tulisan tertentu, bisa pula secuil kulit hewan dengan tulisan rajah, dan lain-lain. Lalu dari mana kekuatan magis yang ada di dalam jimat tersebut? Umumnya, kekuatan magis pada benda-benda jimat berasal dari orang yang memiliki kekuatan supranatural, yang memasukkan kekuatannya pada benda-benda tersebut. Video ini akan mengulas soal jimat lebih jauh, dan selamat menyimak. Meski kita mengenal jimat sebagai bagian dari tradisi Indonesia, namun sebenarnya jimat telah dikenal di berbagai belahan dunia, meski mungkin dengan nama lain. Kalangan masyarakat Mesir kuno misalnya, mengenal berbagai macam jimat. Hal itu diketahui dari penemuan banyak mumi Mesir kuno yang pada tubuhnya tertempel aneka jimat. Dua jimat Mesir kuno yang terkenal disebut skarab sebagai lambang keabadian, dan anh yang bentuknya palang terbalik sebagai simbol kehidupan. Kedua model jimat ini bahkan masih digunakan di dunia barat. Selain jimat dari Mesir, orang barat juga mengenal jimat yang disebut tiki, yaitu benda kecil berbentuk ukiran tubuh manusia yang berhubungan dengan kelahiran. Tiki adalah jimat yang berasal dari wilayah Polinesia. Orang barat masih mengenal dan menggunakan jimat ini sampai sekarang. Umumnya, benda-benda yang dipakai untuk jimat adalah benda-benda alam, semisal logam, kayu, tulang, kerang, gigi, dan kulit binatang. Benda-benda itu dipilih untuk dijadikan jimat, karena diakini menyimpan energi dari kekuatan alam. Sering pula kain dan kertas juga digunakan dalam pembuatan jimat, khususnya untuk jimat yang isinya tulisan cukup panjang. Di Amerika Utara, ada suku primitif bernama Mokovi, dan kaum pria dari suku ini kerap menggunakan kuku rusa sebagai jimat. Kuku rusa itu diikatkan pada pergelangan kaki dan pinggang pria suku Mokovi, dan hal itu dipercaya dapat membantu mereka berlari secepat rusa. Kuku rusa adalah contoh benda yang merupakan bagian dari alam. Sementara di Indonesia, ada kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan tak jauh berbeda, yaitu meyakini benda alam dapat menyimpan kekuatan magis tertentu. Batu kecubung misalnya, telah lama dipercaya memiliki khasiat untuk menolak penyakit menular, meningkatkan kepercayaan diri dan kewibawaan sampai kehormatan. Batu akik jenis kecubung bahkan kerap dijadikan jimat agar mudah menemukan jodoh bagi yang masih lajang. Selain batu kecubung, ada pula orang-orang Indonesia yang menjadikan potongan kayu dewandaru sebagai jimat. Benda-benda yang dijadikan jimat itu ada yang langsung dipakai dan langsung pula dianggap sebagai jimat. Ada juga yang perlu diisi kekuatan magis terlebih dulu untuk kemudian dianggap jimat. Kekuatan magis itu diisikan dengan proses ritual tersendiri, yang biasanya dilakukan oleh orang yang mengetahui tata cara pembuatan jimat. Pada tahun 1801, ada buku yang terbit di London, dan membahas jimat secara lengkap, berjudul The Magus or Celestial Intelligencer. Buku karya Francis Barrett itu menyatakan bahwa jimat buatan manusia telah dikenal sejak zaman kuno, dan khasiatnya memang dapat dirasakan. Francis Barrett mengatakan bahwa perak adalah logam yang mewakili bulan. Jika jimat dari perak dibuat ketika bulan sedang baik, maka orang yang mengenakan jimat itu akan mendapatkan kesehatan yang baik dan dihormati orang lain. Mas Taslim, seorang ahli supranatural yang kami hubungi untuk wawancara terkait jimat, mengatakan bahwa jimat memang seringkali dibuat secara sengaja oleh manusia, yang lalu diisi dengan kekuatan gaib melalui ritual dan doa tertentu. Kekuatan dari doa dan ritual itu akan mengalir ke dalam benda yang dijadikan sebagai jimat. Ia bahkan menyatakan bahwa jimat buatan semacam itu khasiatnya sangat tergantung pada niat ketika pengisian. Ketika ditanya apakah semua benda dapat dijadikan sarana jimat, Mas Taslim mengatakan bahwa tidak semua benda bisa diubah menjadi jimat. Menurutnya,
Ada 4 benda yang bagus untuk digunakan sebagai jimat, yaitu logam, kulit hewan, kain, dan kertas. Logam yang bisa dipakai untuk jimat meliputi emas, perak, besi dan timah. Kemudian, pemilihan benda yang akan dijadikan jimat juga harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembuatan jimat bersangkutan. Misalnya, ada orang yang membutuhkan jimat untuk melariskan dagangan. Jimat yang ditujukan untuk keperluan semacam itu biasanya akan lebih baik jika menggunakan media kain atau logam. Sementara orang yang membutuhkan jimat untuk tujuan kekuatan, biasanya menggunakan bahan kulit hewan. Sebenarnya, bagaimana asal-usul jimat hingga dikenal masyarakat Indonesia? Menurut Mas Taslim, jimat telah dikenal orang di Indonesia sejak zaman animisme dan dinamisme, yang artinya sejak zaman kuno. Di masa itu, bisa jadi orang-orang menggunakan serpihan kayu atau potongan kulit hewan untuk dijadikan jimat, dengan menuliskan rajah tertentu sesuai kepercayaan animisme dan dinamisme pada zaman itu. Lalu, ketika Islam masuk ke Indonesia, para ahli ilmu hikmah mengenalkan jimat yang Islami, yaitu jimat yang menggunakan ajaran Islam untuk pengisiannya. Karena itu kemudian ada jimat yang di dalamnya terdapat lafaz Asmaul Husna, atau ayat-ayat Al-Quran. Menurut para ahli ilmu hikmah, lafaz atau ayat-ayat tertentu memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, yang lalu dikemas dalam jimat. Karena itu, menurut Mas Taslim, penggunaan jimat sebenarnya bukan syirik, karena tetap mengandalkan pertolongan Allah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ahli ilmu hikmah. Jimat hanyalah perantara, sementara kekuatan yang kemudian datang pada jimat itu tetap berasal dari Allah. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah penggunaan jimat bersangkutan. Kalau seseorang menggunakan jimat yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran misalnya, maka jimat itu harus dijaga agar tidak sampai dibawa ke kamar mandi atau tempat-tempat kotor. Karenanya, selama ini banyak orang yang menyimpan jimat di dalam dompetnya, dan saat akan masuk kamar mandi akan menitipkan dompetnya pada orang lain. Tujuan sebenarnya adalah mencegah agar jimat yang ia taruh di dalam dompet tidak sampai masuk ke kamar mandi, agar khasiat dan kesuciannya tetap terjaga. Belakangan, karena jimat yang berisi ayat Al-Quran bisa bikin repot pemiliknya, semisal harus menjaga agar jangan sampai terbawa masuk ke kamar mandi, para ahli ilmu hikmah kemudian memikirkan cara yang lebih efektif. Dalam hal itu, mereka lalu menyiasatinya dengan kiat-kiat tertentu, agar jimat tidak sampai membuat pemiliknya repot. Di antara kiat yang digunakan adalah menggunakan tulisan-tulisan tertentu yang selain ayat Al-Quran, agar bebas dibawa kemanapun, namun khasiatnya tetap sama. Apakah ada di antara Anda yang juga percaya jimat atau bahkan menggunakan jimat? Atau malah tidak percaya kekuatan jimat? Silakan sampaikan di kolom komentar, agar kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan reportase dan konten-konten lain di channel ini. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.